menurut Imam Bukhari dalam riwayatnya juga, la yabulanna, jangan kencing nian. La yabulanna, kalau ada nun taukid di akhir itu, kalau dalam bahasa Arab nun taukid itu, nun taukid itu pengukuhan, berarti betul-betul. La yabulanna, jangan nian. Nah, kalau kita tambahin nian, kalau bahasa kita tuh la yabulanna, ada nun taukid berarti ada nian, jangan nian kencing, ya. La yabulanna, jangan kencing. Siapa ahadukum, salah satu dari kalian, fil ma'id daim, di dalam air yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wali sa'adah wa salamah wal maghfirah wal i'anah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi wa min 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang saya muliakan para ustadz, Ustaz Khairuddin hadir, alhamdulillah. Pengurus masjid fisabilillah dan jamaah pengajian majelis taklim fisabilillah yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah malam ini kita masih diberi nikmat sehat jasmani rohani, khususnya nikmat iman dan Islam masih ada di dalam sanubari, sehingga kita tergerak untuk berangkat ke sini untuk sama-sama mengaji, sama-sama mencari ilmu, sama-sama berbagi pengalaman tentang masalah agama. Biqouli hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat beserta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian majelis taklim fi sabilillah yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis yang kemarin hadis keempat. Di Play Store itu ada, silakan di-download, atau mungkin kalau mau fotokopi juga ada ya, biar bisa nengok Arabnya. Kalau ngaji cuman denger wae, ya kan, denger saja, itu biasanya itu yo oleh-olehnya di sini lah gitu, ngobrol ya biasa. Tapi ketika mata melihat, ya kan, telinga mendengarkan, insya Allah nangkep. Maka itu adalah, kalau dulu waktu belajar dulu itu senjata siswa ya, senjata santri itu pena dan buku. Nah, senjata santri itu pena dan buku. Walaupun bukunya buku saku kecil. Kalau zaman dulu itu diare ya. Ingat tak zaman dulu? Inilah zaman Android ini masalahnya ya. Kalau zaman dulu diare. Ya sudah, karena Al-Labib ya, Al-Labib itu orang cerdas. Al-Labib itu alladzi
yaktubu ahsanu ma yusma wa yahfadzu ahsanu ma yuktab wa yudkaru ahsanu ma yuhfad. Orang cerdas, al-labib itu orang cerdas. Orang cerdas itu apa? Pertama, mudah-mudahan kita di dalam situ ya. Pertama, alladzi yaktubu ahsanu ma yusma. Dia menulis sesuatu yang paling baik yang ia dengar. Jadi ketika ada forum ya kan, ada WhatsApp, ada apa lagi gitu, daring. Sekarang lagi ngetren tuh webinar, ya kan. Jadi ketika pemateri ngasih sesuatu yang penting, catat. Yaktubu ahsanu ma yusma, menulis sesuatu yang paling baik yang didengar. Wa yahfadzu ahsanu ma yuktab. Setelah sampai di rumah menghafal, wa yahfadzu menghafal ahsanu ma yuktab. Sesuatu yang paling baik yang ditulis. Kan dari kita tulis itu kan mungkin ada yang paling penting kan, kita hafalkan. Ya, kita hafalkan. Dihafalkan. Kemudian wa yudkaru ahsanu ma yuhfad. Dan menceritakan, berbagi pengalaman, sesuatu yang paling baik yang ia hafal. Dibagi-bagi kan. Karena al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamal itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Itu adalah penyemangat ya, ciri orang cerdas. Ada 3 itulah. Nah, kita berpikir kita masuk di mana kira-kira? Nah, itu nah. Pertama, kedua, ketiga, atau ketiga-tiganya kita ada di situ. Mudah-mudahan ada ya. Nah, minimal kalau sekelasnya Bapak kan kalau tidak pakai buku kan tulisannya langsung di pikiran, di otak. Nah, di otak langsung di hati. Mudah-mudahan keluar pintu tetap nyantel aja itu kan. Iya, jangan masuk kanan keluar kiri. Tidak mampir dulu ke hati. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas macam-macam air, ini juga masih membahas macam-macam air. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun akhrajahu Muslimun. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri summa yaghtasilu fihi. Walil Muslim minhu. Wali Abi Dawud wala yaghtasil fihi minal janabah. An Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Gusti Allah, anhu kepada Abu Hurairah, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil, jangan mandi, la yaghtasil, jangan mandi, siapa ahadukum, salah satu di antara kalian, fil ma'id daim, di dalam air yang tenang, tidak mengalir. Wahwa, adapun salah satu di antara kalian tadi itu junubun, orang dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslim. Walil Bukhari, dan menurut Imam Bukhari dalam riwayatnya juga, la yabulanna, jangan kencing nian. La yabulanna, kalau ada nun taukid di akhir itu, kalau dalam bahasa Arab nun taukid itu, nun taukid itu pengukuhan, berarti betul-betul. La yabulanna, jangan nian. Nah, kalau kita tambahin nian, kalau bahasa kita tuh la yabulanna, ada nun taukid berarti ada nian, jangan nian kencing ya. La yabulanna, jangan kencing, siapa ahadukum, salah satu dari kalian, fil ma'id daim, di dalam air yang tenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yaghtasilu, kemudian mandi siapa orang tersebut, fihi, di dalam air.
Walil Muslim, menurut Imam Muslim dalam hadisnya juga, minhu dari air, minhu dari air. Wali Abi Dawud, menurut Imam Abu Dawud itu wala yaghtasil fihi, tidak boleh mandi di dalam air yang diem, minal janabah, bagi orang yang sedang berjunub. Bapak-bapak, jamaah pengajian yang saya banggakan, jadi maksudnya adalah Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seseorang itu tidak boleh mandi di dalam air yang tenang. Nah, air tenang di sini ada sebagian ulama mengatakan itu adalah air-air yang sedikit pengecualian, kecuali air danau. Danau kan tenang, tapi kan danau luas itu. Nah, di sini air yang dikit itu mungkin bak mandi yang tanggung, ya kan? Dia 2 kulah kurang, ya kan? 2 kulah juga udah lebih, dia tahu terjun misalkan. Atau mungkin ada air sedikit yang katakanlah ada apa ya? Sumber air yang sedikit tetapi dia tidak mengalir posisinya dan airnya tenang di situ. Nah, itu juga tidak boleh kalau kerja ukurannya kecil. Jadi maksud di sini adalah air mustakmal, ya, air yang tidak boleh untuk mandi wajib. Tapi kalau mandi biasa tidak apa-apa, ya kan? Contoh, kita ladang di ladang kan, ada kolam kecil, ya kan? Kolam kecil, belik kalau bahasa itu kan. Tapi bukan dari sumber mata air ya. Beda dengan belik dari sumber mata air, ya kan? Air itu berarti mengalir kan. Pasti kalau dari sumber mata air berarti ngalir, ya kan? Atau dalam sumur kan, kalau tidak mungkin teman terjun ke sumur kan, tidak mungkin, bunuh diri namanya. Tapi ketika di ladang kan kalau ada kan. Nah, kalau kita mandi dalam posisi badan kotor, ya kan, baru nebas, baru nyangkul, nah itu tidak apa-apa mandi di situ. Mandi dalam artian ya kita terjun setengah badan, ya kan, sambil ini tidak masalah. Tapi ketika mandi wajib, nah itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena air tenang tadi. Apalagi kalau menurut Imam Bukhari, nah menurut Imam Bukhari lain lagi, jangan yang kencing di banyu yang air yang tenang kemudian mandi, ya kan? Menjijikan kan? Lah kencing di situ, kemudian mandi di situ pula. Dalam keadaan jinabah, tapi ya, dalam keadaan junub. Ingat, dalam keadaan junub. Tapi kalau mandi menghilangkan daki, ya kan, menghilangkan keringat, ya nggak apa-apa. Ya kita siasati kalau mandi di situ, otomatis kita harus memakai, katakanlah, ya pakai cibu, dosa terjunian, pakai cibu. Dan air yang kita mandikan itu jangan ngalir ke kolam tadi, harus dialirkan ke tempat lain. Nah, percuma kalau kita masih kesini lagi. Ya semua baik kan, nah, itu maksudnya. Kecuali danau, lebung bahasa gitu, lubuk, nah, lubuk itu ngalir sungai kan, itu. Lebih enak lagi kalau kita di sungai mandi wajib. Bismillah nawaitul husna, saya lillah hadasil akbari li ta'ala saltu. Nah itu sungai, tidak apa-apa kan. Nah tapi kalau lebung kecil, kolam kecil apa belik atau belik kecil yang airnya tidak mengalir, walaupun dia dalam sedada, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Apalagi ketika itu kita kemek dulu misalkan, itu lebih tidak boleh lagi. Karena apa? Kalau kita kemek dulu, otomatis walaupun buang daki juga tidak mungkin kan, tidak galah melabur ke sini. Nah ini adalah gambaran. Kemudian walil Muslim minhu dari air tersebut, wali Abi Dawud dan menurut Imam Abu Dawud itu la yaghtasil fihi minal janabah, tidak boleh mandi di dalam air yang tenang. Ada tanda petiknya bapak-bapak ya, air tenang itu adalah air yang sedikit kolam kecil atau kolam ini, mungkin ada kan kolamnya pakai apa tuh, kolam yang pakai plastik tuh ya, untuk anak-anak tuh. Nah itu tidak boleh mandi di situ, mandi wajib. Ya kalau mandi buang keringat nggak apa-apa, tapi kalau mandi wajib jangan aja, tidak boleh itu. Karena di sini ada keterangannya kan, karena air tersebut rusak, ya rusak kesuciannya, apalagi sampai apalagi ada bekas budak-budak mandi, ya kan. Biasanya kan kalau budak mandi kan kadang dia tidak sengaja mungkin kencing kan, itu kan. Maka dalam hadis ini tidak boleh niat mandi di pada air yang
air yang tenang, Allah tidak mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an rajulin, bersumber dari seorang laki-laki. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rijali bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'a. Akhraja, mengeluarkan, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'iyu wa isnaduhu shahihun. Hadis nomor 6. Wa an rajulin, bersumber dari seorang laki-laki, sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul. Qala, berkata siapa laki-laki tadi? Naha, melarang. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antaghtasila, mandi, ya, antaghtasila, mandi. Siapa? Almar'atu, perempuan, bifadlir rajuli, dengan air siso mandinya lanang, ya. Air siso mandinya lanang. Awir rajulu, atau seorang laki-laki, bifadlil mar'ati, mandi dengan banyu siso perempuan. Wal yaghtarifa, dan hendaklah pakai gayung, ya, nyawuk, pakai gayung. Siapa keduanya? Jami'an, bersama-sama. Maksudnya Rasulullah melarang seorang perempuan mandi, ya kan, dengan air bekas seorang laki-laki yang mandi, air bekas suaminya. Contohnya, kalau kita pakai pancuran tidak masalah kan, tapi ketika mandi di bak seperti ini yang tidak hati-hati, ya kan, nanti tidak hati-hati, biur mungkin ada yang keciprat, ya kan. Keciprat itu artinya banyu yang kita mandi nyiprat kepada bak tersebut, ya kan. Nah, itu kemudian istri kita mandi juga, nah itu maka tidak boleh. Pun sebaliknya, maka sebaiknya pakai itu tadi, saling cebuk tadi, saling gebyur, saling nyiram, nah, ya kan, saling siram, pakai baju sember, siram, nah, agak jauh dari oke, gantian, jangan ambo, ya. Itu adalah solusi. Atau mungkin pakai apa tuh? Pakai keran, ya kan? Itu adalah solusi. Ya, mandi junub. Kalau mandi biasa tidak apa-apa. Ini dalam posisi mandi junub, beda. Ini dalam posisi mandi junub. Kan di sini ada keterangannya di sarahnya. Ini sarahnya ada kitab Subulus Salam, ya. Kalau ini Bulughul Maram matanya, ada sarahnya Subulus Salam, ada lagi Ibanatul Ahkam juga ada. Ini di sini di aplikasi adalah Subulus Salam. Larangan bagi laki-laki mandi dengan air bekas bersuci wanita, ya kan? Ataupun sebaiknya, larangan bagi wanita mandi dengan air bekas bersuci laki-laki. Ingat, bekas bersuci. Maksudnya apa? Bekas berwudu, ya kan? Ya kan, bekas bersuci kan? Ya. Mungkin dia berwudunya karena kurang dari rukula kan tidak sah berwudu kan? Mandi kan? Nah, itu tidak boleh juga. Itu namanya air mustakmal. Dalam tanda petik, mandinya adalah mandi jinabah. Kalau mandi ngilangin keringat, ya kan, tidak apa-apa. Yang ini pakai sabun. Kemudian yang disyariatkan adalah mandi bersama dan mengambil air bersama. Itu yang disyariatkan, mandi bersama, ngambil air bersama. Masya Allah, indahnya Islam, Pak. Ini namanya nikmat yang tiada tara. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kalau ini kita lakukan aja tuh. Cek itu masih nak selingkuh berarti. Jangan sampai ya. Naudzubillahi min. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'iyu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Wa isnaduhu, adapun sanadnya sahih. Jadi sanadnya sahih. Hadis ini sahih, ya. Kalau nama sanad sahih berarti memang bisa dijadikan khair sukum. Karena faedah hadis ini adalah
larangan bagi lelaki mandi dengan air bekas bersuci. Ingat, air bekas bersuci. Sebenarnya kan tidak mungkin ya bekas berwudu taruh di bak, kan tidak mungkin. Tapi kan ini hanya sebatas kemungkinan itu pasti ada, ya kan. Apalagi banyu sedang sedikit misalkan. Lagi menjelang musim-musim ini kan lah mulai dikit, sumur lah mulai berkurang, pam lah tidak ngalir, ya kan? Tapi alhamdulillah pam lancar ya, alhamdulillah aman, pam dah lancar, amecot. Pak Khairuddin pam pak sumur, alhamdulillah barokah, cocok nih. Yang cocok sumurnya Pak Kamto 10 meter, jadi kemarau panjang tidak bakal habis, jangan kata sumber kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu ma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Wali ashabi sunan, ya, wali ashabi sunan ightasala ba'du arwa azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyaghtasila minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnubu, sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa an Ibnu Abbas, bersumber dari Ibnu Abbas radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah, Gusti Allah, anhuma terhadap Ibnu Abbas dan ayahnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi itu yaghtasilu mandi bi fadli Maimunata, dengan air yang dipakai Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Rasulullah Nabi ini bukan mandi wajib ya, itu mandi dengan air yang telah dipakai oleh Maimunah, Maimunah. Artinya kalau bukan mandi wajib itu boleh mandi dengan air yang telah dipakai oleh seorang istri, ya kan? Karena mandi tersebut adalah mandi menghilangkan kotoran, beda dengan menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas itu ada kriteria air, ya kan? Air mustakmal itu tidak boleh nian kalau menghilangkan hadas. Tapi kalau menghilangkan kotoran boleh, ya kan? Menghilangkan kotoran boleh air mustakmal. Karena hadas itu kan ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu dengan berwudu, ya kan? Kalau hadas besar dengan ada juga dengan batu, itu namanya istinja. Jadi istinja itu kan bersuci sesuatu yang keluar dari kedua lubang kita, ya kan? Dari kubul dan dubur. Ya, aslinya ketika kencing dan BAB tidak katik banyu, ya kan? Katiknya sama sekali, itu baru istinja. Nah, itu nanti akan ada pembahasannya. Nah, istinja itu kan ada kriteria, bisa memakai batu yang kering, ya kan? Kering kan meresep. Nah, sekarang kan pakai tisu bisa juga kan, tisu ngeresep juga kan. Nah, tisu yang spesialis di ini, bukan tisu, pokoknya bukan dengan benda yang dimuliakan atau benda yang bagus. Kalau tisu cair ini tidak apa-apa, tapi kalau sapu tangan jangan, kan sapu tangan bagus kan, sesuatu yang pakai kan. Nah, kalau tisu artinya dengan benda yang mahal itu tidak boleh, tapi dengan batu kering, dengan daun dengan kayu kering, ya kan, itu tidak apa-apa. Tapi nanti setelah ketemu air bersuci lagi, tapi walaupun tidak ketemu air juga tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wali ashabi sunan, dan dari sahabat sunan maksudnya para perawi hadis, irtasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi siapa ba'du azwaji, sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jafnatin, di dalam kolam, ya, jafnatin kolam, kalau bahasa Jawa itu kulah, kalau bahasa kita bak, ya kan, di dalam kolam. Faja'a, kemudian datang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaghtasila minha, mandi juga di situ, ya kan.
Faqalat kemudian berkata siapa ba'du azwat sebagian istri Rasul, ini kuntu junuban, sesungguhnya saya sedang junub. Faqala kemudian bersabda sahabat Nabi, innal ma'a, sesungguhnya air itu la yajnubu, tidak junub apa air. Ya karena posisi yang mandi kan duluan istrinya kan, Rasul baru kemudian nyusul, maka tidak apa-apa. Kecuali ya kan sebaliknya kan, Rasulullah duluan baru istrinya mandi mungkin kan, nah itu tidak sah mandi junubnya karena air itu tidak junub. Ya, air itu adalah air tidak junub ini maksudnya air itu adalah suci. Jadi air itu adalah suci. Wasohah dan mensohehanhu terhadap hadis siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Khuzaimah. Jamaah pengajian yang berbahagia, dari kesimpulan hadis ini adalah, hadis yang terakhirnya adalah ketika istri mandi duluan, ya posisi mandi duluan, tapi dia mandi wajib. Nah, posisi kita mungkin bukan jinabah junubnya itu bukan karena hubungan apa ya, mungkin karena haid ya kan, beda mandi wajib juga kan. Nah itu boleh kita mandi setelah istri mandi ya setelah itu. Tapi ini kan dalam kulah yang besar itu kan zaman Rasul mungkin ada ya, kalau zaman sekarang kan jarang apa itu bak di rumah yang besar ukuran bokulah. Nah, mandinya mungkin mandi gebyur, kan tidak mungkin mandi jebur. Tapi kadang kalau di film-film kolosal tuh ya, memang dia terjunian mandi kan, di kamar tuh ada bak mandi dia terjun. Nah, mungkin air itu maksudnya. Masa itu ada. Nah, kalau masa sekarang kayaknya nggak ada kan gitu kan. Kolam renang mini lah katakanlah itu. Kolam renang mini. Kalau sekarang kolam renang mini. Mungkin di rumah Pak Khairuddin yang ada kolam renang mini kan. Nah, di rumah kita udah ganti. Tanahnya udah cukup mas. Iya. Nah itu kolam renang mini. Nah itu ketika mandi wajib itu tadi ya, tidak boleh apa itu katakanlah tidak boleh memakai air setelah itu. Ketika airnya itu adalah air yang kecil. Mungkin hadis ini menceritakan kulah atau bak mandi Rasulullah itu adalah memang besar. Kalau besar tidak masalah kan, misalkan ukuran 5x4 atau 5x6 kan bak mandi kan. Kolam zaman dulu itu kan orang 5x6 saya kan. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau ukuran 1x50, nah itu kan tidak mungkin kita jegur kan, nyebur tidak mungkin nak berenang kan. Tapi kalau ada 5x6 misalkan mau 5x8, nah itu kolam renangnya tidak apa-apa. Tapi dianjurkan ketika mandi wajib ya otomatis kita pakai apa cibuk ya kan, karena kondisi itu air tenang. Apalagi kalau di kolam-kolam renang itu kan, kolam-kolam renang yang di itu kan airnya kan seminggu sekali ganti air kan. Nah, berapa wong bae jebar-jebur di situ. Nah, itu mandi wajib tidak boleh di situ. Tapi kalau mandi menghilangkan kotoran tidak apa-apa. Itu baik itu ada tempat bilas kan biasanya kan. Nah, ada tempat bilas. Nah, itu berarti menunjukkan memang walaupun besar tapi kalau untuk orang banyak tetap menjadi mustakmal. Ya, siapa tahu dalam itu ada budak kencing, tidak tahu. Kadang orang tua juga. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu sab'a maratin au lahunna biturabin akhrajahu Muslimun wa fi lafdin dalam lafaz lahu fal yurikhu wali Tirmidzi ukhrahunna au lahunna. An Abi Hurairah bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata siapa Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tuhuru ina'i ahadikum, sucinya wadah salah satu di antara kalian. Wadah ya, wadah tuh ya katakanlah bisa piring, bisa awet mangkok. Wadahan inain tuh kan alat dapur. Wadah, nah, inain tuh wadah, bisa piring, bisa itu ya. Idza walagha, ketika menjilat, fihi, di dalam ina atau wadah, apa, al-kalbu, anjing, ayyaghtasila, hendaklah membasuh, hendaklah membasuh siapa, ahadikum, hu, terhadap ina, sab'a marotin, sebanyak 7 kali, aulahuna, adapun awalnya atau permulaannya, bitturobi, dicampur dengan tanah. Akhroja, mengeluarkan hu terhadap hadis siapa, muslim, wa fil lafdin, di dalam lafaz lain, lahu, bagi ahad, fal yurikhu, maka memisahkan atau misah-misah ya, terpisah-pisah, ada jarak, kan? Walid Tirmidzi, dan dalam menurut Imam Tirmidzi, ukhrohunna aulahuna, ya salah satunya, baik itu pertama atau yang akhir. Jamaah pengajian yang berbahagia, apabila ya kan sucinya sebuah piring yang dijilat oleh anjing, kan najis kalau jilat. Najis apa kalau kena jilat anjing? Najis mughaladhah, najis yang berat. Nah, bagaimana cara mensucikan, cara nyuci piring atau sendok yang kena jilat anjing adalah ayyaghtasila, dibasuh 7 kali. Ya kan, Allahunna, salah satu yang pertama atau pertamanya itu dicampur dengan tanah. Kalau ajaran guru itu kita gali tanah sekilan, ya kan? Nah, sekilan, nah tanah yang dalam itu kita ambil, kita campur dengan apa? Pakai cendok kan? Kita campur dengan banyu, seperti banyu, jadi banyu apa? Akhirnya jadi banyu luluk, ya, banyu tanah. Nah, kemudian kita basuh nih pakai tanah tadi, dikusuk-kusuk sampai habis. Nah, baru dibilas 6 kali bilasan dengan air biasa. Itu menurut lafadz di hadis ini. Artinya salah satu ya dari 7 basuhan, 7 siraman, 7 siraman, salah satunya bercampur dengan tanah. Maka gali sedalam sekilan, kan kalau tanah pucuk kan mungkin tidak bersih tanahnya kan. Tapi kalau gali sekilan itu adalah apa itu, lah bersihnya. Nah, ini kehati-hatian kita kalau ada anjing lewat ya kan, atau sampai menjilat ember kita ya kan, di depan kan kalau ada ember kan. Nah, itu hati-hati itu. Maka ini kembali ke kita ya. Ya kalau bisa ya kan jangan memelihara anjing tadi. Kemudian menurut Imam Muslim ya kan, fal yurikhu ya kan, artinya misah-misah. Nyiraminya misah-misah, nyucinya misah-misah. Misalkan ini kan kena ini. Ya kita pisah-pisah. Pertama pakai banyu, pakai apa tuh? Kan ciduk campur air, campur tanah kan air liat, air tanah kan kita bungu. Nah, dan itu kita bilas bersih. 7 kali. Yang pertama atau yang salah satunya adalah pakai dicampur dengan tanah ya. Kemudian menurut Imam Tirmidzi adalah lafadz hadis riwayat Imam Tirmidzi itu ukhrohuna ya kan, ukhrohuna atau salah satunya dari 7 kali itu salah satunya, baik di awal atau di akhir. Kalau di akhir kan kayaknya tidak mungkin, tambah kotor baik kan, kotor kena tanah maksudnya itu kan. Maksudnya dengan tanah itu kan biar ngusuknya itu. Tuh. Jadi ketika ada wadah kita ya kan, kalau dulu di ladang tuh bukan hanya anjing saja sih, babi kadang-kadang kan. Bahkan kita nginjak tepak gaya babi kan, melocak, jangan kita hindari ya kan. Maka ketika kita masuk ke dalam tuh pakai sepatu ya kan. Takut kalau kena cak itu kan, kita tidak tahu. Tapi kalau di sawah enak, dia ada banyu ini kan, kita kusuk-kusuk pakai
banyu lumpur tanah dulu ya kan, baru pakai air. Itu istilah itu, ayo disertu. Kalau ke bahasa kita tuh disertu, sertu ya kan, sertu tuh yo salah satu dicampur debu ya kan itu. An Abi Qatadah, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan istiqomah kita ngaji hadis Bulughul Maram. Mudah-mudahan minggu depan kita lah bisa nengok Arabnya kan. Sehingga nengok juga oh ini kalimatnya, oh ini artinya mah itu nah itu kan. Tidak kalau nengok bengong, aku yang bingung. Tidak pede pula aku ditelototin bingung. Mari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka bima alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.